kecil dong rumahnya kontrakannya. Ya gimana ya? Kalau 550 kan sekamar. Sekamar? Nggak apa-apa. Kalau anak-anaknya kesini nggak Yang cukup. penting bisa berteduh. Nih kita udah buku cepet banget nih beli rujak ya. Oke, nih. Ini rujak. Uang kecil pak, nggak ada kembalian. Kenapa? 10.000. 10.000 uang kecil. Yang kecil aja 10. Emang kenapa? Nggak ada kembaliannya, udah dibawa. Nggak ada kembaliannya? Emang nggak dapet duit hari ini? Hah? Nggak dapet duit? Terus masih numpuk. Masih numpuk. Nah nanti kalau saya nggak punya uang kecil gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Saya nukerannya susah pak. Nah misalnya kalau saya nggak ada uang kecil gimana? Gimana bapak aja deh. Enggak, maksudnya saya kalau saya nggak punya uang kecil nih, nggak punya uang kecil nih. Jadi kan berarti saya nggak bisa bayar. Iya nggak apa-apa karena besok ada lagi. Besok ada lagi. Terus selain kan besok beli lagi besok ada lagi, beli lagi. Emang percaya sama saya bapak? Kenapa nggak percaya? Saya sering gitu kok. Sering apa? Sering apa? Ya kalau nggak ada kembalian bawa aja dulu, kan lebih penting itu. Bawa aja dulu. Nah, terus nanti percaya kan lagi saya mau beli lagi di sini. Kalau saya besok pindah? Kemana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Besoknya saya pindah jadi saya nggak bayar. Nggak apa-apa. Terus kemarin kenapa kalau setiap saya beli kan nggak pernah ngambil kembalian? Kenapa bapak selalu uangnya masih ada? Jangan lagi dikasih lagi uangnya. Kenapa? Maksudnya? Kan saya udah 3 kali beli nih kesini nih. Pertama ngasih 100. Ya kan? Karena itu saya nukerin kebiasaan. dulu kan. Oh, nukerin dulu bapak kemana-mana kan? Saya pergi aja. Tuh. Besoknya saya ngambil lagi. Terus bapaknya bilang nggak usah karena yang masih ada. Iya. Kenapa bapak ngomong begitu? Namanya jualan pak. Jualannya gimana maksudnya? Ya jualan kan harus begitu. Harus gitu gimana? Ya artinya orang beli itu kan kalau uangnya nggak ada kembalian kita kan berusaha pak. Kalau nggak ada ya besoknya lagi saya harus ngomong pak masih ada kembalian saya kan sekalian beli nanti. Kan kemarinnya saya beli langsung saya pergi, saya emang nggak minta kembalian. Ya tapi kan sayanya pak itu. Oh jadi beban. Jadi saya ngasih 100.000. Berarti dalam pikiran bapak duit saya masih ada 90.000. Besoknya saya beli lagi, ngasih lagi 100.000. Bapak bingung lagi yang kemarin masih ada duitnya kan bapak ngomong begitu. Ya enggak lah, yang kedua ya pasti saya nyari dulu. Nyari dulu gimana? Ya harus dikembalikan. Ya bapak kan nolak waktu itu. Nolak uang saya. Yang kedua, kenapa bapak begitu? Udah aja terima uang mah cepet lumayan. Wah, segampang itu. Kan harus ada apa namanya istilahnya akad, Pak. Ada akad gimana? Iya, ada akad, nggak usah dikembalian misalkan apa. Saya kan beli rujak ngasih 100.000. Terus saya langsung pergi. Saya kaget kan. Loh, kenapa? Berarti saya nggak butuh kembalian. Nggak tahu kalau gitu. Nggak butuh kembalian, tapi bapak jadi beban. Iya. Waduh, kenapa nih mau dikembalikan? Kalau yang lain pedagangnya seneng. Bahkan kalau saya beli suka pura-pura nggak ada kembalian. Salah. Kalau saya beli langsung set aja gitu. Karena harus ada, besoknya kita harus ngomong. Kalau ada akad, baru kita kan nerima. Yang ngasih juga ikhlas gitu kan. Harus begitu Pak yang jual. Begitu harus. Bapak mah nyari kembalian terus. Harus. Bapak orang mana? Orang Subang, saya usaha di sini. Aslina mana? Subang. Bapak Subang apa Subang? Subang. Subang. Emang ada berapa macam? Bukan. Maksud saya bapak emang ada berapa macam? Orang Subang. Apa Subang? Orang Subang. Bapak teh orang Subang. Apa orang Subang? Apa orang Subang? Kan jadi aku dikepik. Iya, saya nanya nih Pak ke Bapak. Bapak teh orang Subang? Orang. Apa orang Subang? Orang Subang. Subang. Logat mungkin ya? Bukan. Saya teh nanya ke Bapak teh orang Subang gitu loh. Apa orang Subang? Bapak teh yang bener yang mana sih? Orang Subang? Apa orang Subang? Orang Subang. Orang Subang. Punya istri? Istri barusan pulang. Oh, punya istri. Dikira nggak punya istri soalnya bapak orang Subang gitu. Baik. Di mana? Ngontrak Pak di Gang Batako tuh yang ada bengkel mobil masuk ke dalam. Oh. Nanti di situ ada tulisan Ibu Dasih, saya ngontrak di keluar. Ngontrak di situ. Kenapa nggak pulang ke sana? Jauh. Ke Subang. Jauh. Enggak sih, rumahnya udah dijual Pak. Itu waris. Oh, jadi nggak punya rumah? Ada.
Kontrak berapa sebulan? Gope. Mana? Listrik 50. 550. Jadi 550. ya. Jadi orang Indonesia tuh banyak yang nggak punya rumah ya. Ya, orang kecil sih gimana? Ya enggak, orang Indonesia itu banyak yang tidak punya rumah. Betul. Orang tuanya punya rumah, Dijual, asalnya ya? anaknya banyak, Dibagi. kemudian dijual lah rumahnya, uangnya dibagi. Akhirnya anak-anaknya tidak punya rumah. Cuma mereka kalau kumpul ke sini kecil dong rumahnya kontrakannya. Ya gimana ya? Kalau 550 kan sekamar. Sekamar. Mm-mm. Nggak apa-apa. Kalau anak-anaknya ke sini nggak Yang cukup. penting bisa berteduh. Ini Dulu editor Bapak waktu rame pendapatan videonya sehari Kang berapa? Deddy ini. Mantap. 1000 sehari. Sekarang 200 juga susah. 200. Susah sekarang. Susah. Apalagi rujak ya karena musim. Apalagi hujan begini, Iya. jam 3 udah hujan. Iya nih. Udah masih numpuk. Nah sekarang udah dapat berapa uang? 13 130. 130. 130. Sekarang itu. Sekarang baru dapat 130. Seharian. Harian. Berarti barangnya Masih tapi nggak busuk kan, besok bisa jualan bisa, lagi. bisa diterusin lagi. Beda dengan yang hujan begini mah ganti jualannya jualan bakso, jangan jualan rujak. Nggak boleh, Pak. Kenapa? Kita harus punya pendirian lah. Harus konsisten. Iya dong. Jadi kalau rujak mau hujan, mau badai, mau Jalanin. Jalanin. tetap rujak. Sekali rujak tetap Udah rujak. 7 tahun saya. Nggak bisa begini. Sekali rujak Kalau tetap musim hujan, rujak. jualan bandrek Ya. Ya atau ampun. jualan Begitu ya. bakso. Nah, Bisa nggak begitu? Musim kalau panas musim- jualan rujak. itu kan ekonomi di daerah sini Pak udah lagi down, Pak. Diganti juga percuma, segitu-gitu aja dapatnya. Oh. Saya kan juga ngobrol-ngobrol sama tukang bakso gitu kan. Pendapatannya Sama aja lagi turun. susah, Pak. Istri nungguin di rumah. Barusan pulang. Barusan pulang. Biasanya ikut bantuin. Bantuin sih. Tadi sampai jam setengah 3 aja. Jadi Bapak sudah menekuni dunia perujakan sudah berapa lama? 7 tahun. 7 tahun konsisten jualan rujak. Menekuni bidang rujak. Mau hujan mau panas tetap rujak. Iya. Oh. Pantang mundur lah. Pantang Kalau mundur. rezeki kan Pantang nggak bisa mundur. dikejar-kejar, Pak. Oh. Nggak ada ya ada, Oh, terima. udah di sini aja udah. Nanti juga datang sendiri. Iya. Tapi rujak Bapak enak loh, Pak. Masa Iya, Pak. Makanya saya balik lagi. Beli lagi. Alhamdulillah. Saya kan kalau Alhamdulillah. nggak enak saya belinya cuma sekali. Tapi kalau saya datang lagi, beli lagi berarti enak. Gitu. mudah-mudahan. Berarti Enak sih, enak. kita kan berusaha semaksimal mungkin kebersihan supaya nggak sakit perut. Bapaknya bersih. Hmm, Ya kan yang jualan rujaknya bersih. Dan saya perhatiin, Bapak ngambil barang tangannya dimasukin plastik. harus itu Pak. Iya kan? Harus. Saya perhatiin loh, Pak. Habis Jangan merokok juga saya harus cuci tangan dulu. mau cuci tangan. baru- Saya iya. tuh perhatiin loh, Bapak ngambil buah-buahan tuh tangan Bapak dibungkus plastik baru ngambil. Terima kasih. Itu ciri Bapak ini Ya, hygiene. dijaga, iya. Iya. Kasihan Pak Dihargai, jangan sakit Masya perut. Allah. Orang yang kalau suka bersih ngelihat saya ngelayanin, aduh akhirnya nggak beli gitu kan. Oh, jadi rujak ini harganya 10.000. Pak. Oh, jadi saya harus bayar 10.000. Iya lah. Nggak boleh lebih dari 10.000. Oke lah, itu harganya segitu. Segitu aja. Jadi saya bayarnya 10.000 aja. Iya. Saya bayarnya 10.000 aja. Ini. Ini halal 10.000. Pak. Halal. Ini halal juga. Bapak bayar kontrak. Insya Allah, terima kasih. Kayak kontrakan 500.000, 550 gitu kan. Matanya itu kayak berkaca. Bapak bayar kontrakan. Saya doain Bapak sehat terus. Selamat perjalanan Bapak bolak-balik ya. Iya terus saya mah terus ke Kuningan. Wajahnya Bapak itu ini kan. Bukan, Jiudin. Iya. Ya. Wah, Judin. Minimal Bapak hatinya tenang. Iya. Kontrakannya bisa Alhamdulillah, terima dibayar. kasih, Ya Pak, saya jalan ya. Nuhun ya. Terima kasih, Nuhun Pak. Assalamualaikum Pak. Sampurasun Pak. Enak. Nampaknya enak ya. Nah, itu tadi kisah seorang pedagang jujur, pedagang rujak. Apapun sekali rujak tetap rujak ya. Sekali rujak selamanya rujak katanya. Begitulah ya keadaan rezeki dan keyakinan pedagang itu tadi tentang rezekinya itu.
sangat menyentuh hati gitu kan. Dan dia tahu keadaan ekonomi nggak baik-baik aja saat ini, tapi dia pasti yakin rezeki Allah pasti datang. Dan alhamdulillah Kang Deddy datang untuk kali ketiganya gitu, dan pasti rujaknya enak banget gitu kan, sehingga datang yang ketiga kalinya, subhanallah. Dan kita melihat bagaimana ketulusan dan kejujuran seorang pedagang rujak yang begitu tenang, wajahnya juga bersih gitu kan. Kalau diberi uang tidak punya uang recehan untuk dikembalikan, pasti dia merasa susah hati mana mau mencarikan. Ini seorang peniaga yang sangat jujur, amanah, dan pasti akan sentiasa dalam redha Allah, dan rezekinya sentiasa diberkati insya Allah. Kalau menurut teman-teman gimana kalau kita lihat video itu tadi, pengalaman seorang Kang Deddy bertemu dengan seorang pedagang rujak yang sangat jujur, walaupun dilanda badai tetap konsisten dan fokus dengan bisnisnya gitu, dan coba menelusi masalah masyarakat kayak nggak punya rumah lagi gitu. Dan begitulah yang diceritakan oleh Kang Deddy. Kalau menurut teman-teman As channel ini kayak gimana, titik komen di bawah supaya As juga bisa tahu pandangan dan juga pendapat kalian tentang video itu tadi. Sampai kita ketemu lagi insya Allah dalam video. Assalamualaikum semua, jaga diri, hatur nuhun.